Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Daenerys yang dirilis pada tahun 2000. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang dokter ahli bedah bernama Ben yang bertugas di salah satu rumah sakit di Boston. Ben adalah orang yang sangat profesional dan ahli dalam ilmu bedah, sehingga kemampuan membedahnya tidak perlu diragukan lagi. Berkat keahliannya tersebut, Ben telah berhasil menyelamatkan beberapa pasien. Ben ini telah menikah dengan seorang wanita bernama Catherine, namun hingga saat ini mereka berdua belum dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, hubungan rumah tangga Ben dan Catherine mengalami keretakan karena adanya suatu masalah yang tidak bisa mereka selesaikan dengan baik. Akibatnya, Ben dan Catherine pun terpaksa bercerai sehingga membuat hati Ben menjadi hancur. Setelah Ben bercerai dengan Catherine, tingkah laku Ben mulai berubah, di mana Ben yang awalnya tidak suka meminum minuman keras, saat ini dia malah suka dengan yang namanya minum minuman keras. Hal ini terjadi dikarenakan Ben yang sangat bersedih sampai nekat melampiaskan rasa sedihnya dengan meminum minuman keras. Seharusnya sebagai seorang dokter ahli bedah, Ben tidak diperbolehkan meminum minuman keras karena itu akan mengganggu pikiran dan konsentrasi Ben. Atasan Ben bernama Lucy yang mengetahui jika Ben terus meminum minuman keras, memaksa Ben untuk berhenti meminum minuman keras karena itu akan memperburuk pikiran dan mengganggu pekerjaan Ben. Apabila Ben tidak mau berhenti, Lucy mengancam akan memecat Ben dari pekerjaannya. Lucy tidak ingin Ben seperti ini terus-menerus karena jika dibiarkan saja maka akan membahayakan para pasien nantinya. Pada awalnya Ben merasa kesulitan dalam menghindari alkohol, tapi mau bagaimanapun juga profesi Ben mengharuskan Ben untuk berhenti meminum alkohol. Pada suatu hari, rumah sakit kedatangan seorang pasien darurat yang membutuhkan keahlian Ben dalam membedah. Awalnya Ben merasa percaya diri untuk menangani pasien tersebut. Tapi ketika akan melakukan pembedahan, di sini terlihatlah tangan Ben secara perlahan mulai gemetar. Itu adalah efek samping dari Ben yang berhenti meminum minuman keras. Para dokter lainnya pun meminta Ben untuk segera melakukan tindakan dan jika terlambat maka bisa saja pasien tersebut tidak akan bisa diselamatkan. Ben yang sadar jika dirinya tidak bisa melakukan tindakan pembedahan malah meminta dokter bedah lainnya untuk menggantikan posisi Ben untuk sebentar waktu. Let's go. Gotcha. Atasan Ben yaitu Lucy mengetahui jika Ben tidak sanggup melakukan operasi bedah dikarenakan tangan Ben yang selalu gemetar. Mengetahui jika itu adalah efek samping yang dirasakan Ben akibat berhenti meminum minuman keras, Lucy pun meminta Ben untuk mengambil cuti sampai kondisi Ben benar-benar pulih kembali. Atas saran dari Lucy, Ben pun langsung mengambil cuti selama beberapa minggu. I think you need some time off. No, I'm not saying it's necessary. Rencananya selama cuti, Ben akan pergi ke sebuah kabin miliknya yang terletak di pulau terpencil bernama Pulau Ors. Sudah bertahun-tahun lamanya kabin itu tidak ditempati oleh siapapun. Dengan menaiki kapal feri, Ben pun segera pergi ke Pulau Ors. Di kapal, Ben pun bertemu dengan seorang pria bernama Jack yang menawarkan Ben sebotol minuman keras. Remember where you come from. Have one on me. Oh no thanks. Karena Ben sudah berjanji tidak akan meminum minuman keras, akhirnya Ben pun menolak tawaran tersebut. Di sana mereka berdua pun mulai berbincang-bincang satu sama lain. Jack pun mulai bertanya untuk apa Ben pergi ke Pulau Ors. Ben menjelaskan bahwa dirinya datang ke Pulau Ors untuk melakukan liburan sambil refreshing dan mengasingkan diri dari dunia luar. Lalu Jack pun menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang teknisi listrik yang ditugaskan di Pulau Ors. Jika Ben memiliki masalah kelistrikan, jangan sungkan-sungkan untuk menelpon Jack. Lalu Jack mulai bertanya apakah Ben memiliki tempat tinggal di Pulau Ors. Ben menjelaskan bahwa dirinya memiliki sebuah kabin yang ia beli dari keluarga Walt. Sontak hal itu pun membuat Jack terkejut dikarenakan Jack ini ternyata merupakan anak dari keluarga Walt. Seharusnya kabin itu diwariskan kepada Jack dan saudaranya yang bernama Eamon. Tapi karena ayah dan ibu Jack menjual kabin tersebut, membuat Jack dan Eamon gagal mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa kabin tersebut. Jack sebenarnya merasa kesal pada orang tuanya karena telah menjual kabin itu tanpa meminta persetujuan dari Jack dan juga Eamon. Tapi mau bagaimana lagi, semua itu sudah menjadi keputusan dari orang tua Jack. Mengetahui jika Ben telah membeli kabin itu, membuat Jack merasa kesal dan tidak suka dengan kedatangan Ben ke pulau tersebut. What business you got in Oz Island? You gotta come to the meetings, John. Singkat cerita saja, setelah sekian lama menempuh perjalanan, akhirnya Ben pun tiba di kabin miliknya. Suasana di kabin milik Ben sangatlah gelap dan tidak ada sumber penerangan sama sekali akibat adanya masalah kelistrikan. Ben pun terpaksa menyalakan lilin sebagai sumber penerangan darurat untuk sementara waktu.
Bahkan selain listrik yang bermasalah di tempat itu, ternyata atap kabin tersebut juga mengalami sedikit kebocoran, sehingga Ben pun terpaksa harus memperbaiki semua kerusakan itu. Keesokan paginya ketika Ben hendak memotong kayu untuk memperbaiki atap rumahnya, listrik di rumah Ben kembali bermasalah. Dengan cepat Ben pun mulai menelpon Jack dan menyuruhnya untuk memperbaiki listrik di rumahnya yang sering bermasalah. Namun ternyata Jack tidak bisa dihubungi. Oleh sebab itu Ben pun segera mencari Jack yang kemungkinan sedang nongkrong bersama rekan-rekannya di sebuah bar. Benar saja, ketika Ben sampai di bar, Ben pun melihat Jack yang sedang mabuk-mabukan. Ben pun kemudian meminta tolong pada Jack untuk memperbaiki listrik di rumahnya. Tapi karena Jack merasa tidak suka dengan kehadiran Ben di pulau itu, Jack malah mempermainkan Ben. Truce? Of course. I got my own little 12. Untungnya ada seorang sheriff bernama Sheriff Hobbs yang memaksa Jack untuk segera memperbaiki listrik di rumah Ben. Karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban Jack sebagai seorang teknisi listrik di pulau itu. Setelah itu Ben pergi ke sebuah toko yang letaknya tak jauh dari bar tersebut. Ben datang ke toko itu untuk membeli beberapa kayu yang akan digunakan untuk memperbaiki atap kabinnya yang bocor. Sayangnya persediaan kayu di toko itu telah habis terjual, dan pemilik toko bernama Vinil menyuruh Ben untuk mencari seorang wanita bernama Nell yang sedang bekerja di gudang dekat dengan dermaga. Siapa tahu di gudang itu terdapat kayu yang bisa digunakan oleh Ben. Sesampai di gudang, Ben pun bertemu dengan Nell yang tampaknya sedang sibuk bekerja. Ben pun mulai bertanya pada Nell apakah ada beberapa kayu yang bisa dia beli untuk keperluan kabinnya. Dengan senang hati, Nell pun menjawab bahwa ada beberapa kayu yang bisa diambil dan digunakan oleh Ben secara gratis. Mendengar hal itu membuat Ben pun merasa sangat senang, sehingga dengan begitu Ben pun bisa segera memperbaiki atap kabinnya yang bocor. Perhaps you can help me. I'm looking for most people treat me around here. You think I stole it? Setelah selesai memperbaiki atap kabinnya yang bocor, Ben pun beristirahat sebentar. Ketika sedang asing membaca buku, Ben melihat ada seekor kecoa yang melintas begitu saja, dan dengan cepat Ben pun langsung membunuh hewan tersebut. Bahkan tak hanya satu kecoa saja yang dilihat oleh Ben, melainkan ada banyak kecoa yang berkeliaran ke sana kemari. Bahkan yang lebih menjijikannya lagi adalah ada sekumpulan kecoa yang bersarang di dalam kulkas Ben. Apesnya listrik di rumah Ben lagi dan lagi mengalami masalah. Dengan cepat Ben pun pergi ke toko untuk membeli beberapa semprotan pembasmi serangga. Sebelum membayar semua barang yang ia beli, Ben bertanya pada Vinil di mana keberadaan dari Nell. Nell ternyata sedang mengajar di sebuah sekolah bersama dengan ibu Nell yang letaknya tak jauh dari tempat itu. Mendengar hal itu, Ben pun segera pergi ke sekolah untuk menemui Nell. Karena jam pelajaran belum selesai, Nell pun meminta Ben untuk menunggunya sebentar lagi. Selagi menunggu Nell, Ben mulai berkeliling ruang kelas dan menemukan sebuah buku yang membahas tentang spesies serangga. Ben pun seketika terkejut setelah melihat ada seekor serangga yang mirip seperti di rumahnya bernama Philomenescus rebus. Setelah jam pelajaran selesai, Ben pun menceritakan pada Nell bahwa di rumahnya terdapat kecoa dalam jumlah yang sangat banyak. Ben merasa curiga bahwa mungkin saja Jay dan komplotannya lah yang telah menaruh banyak kecoa di dalam rumahnya. Mengetahui di rumah Ben terdapat banyak serangga, Nell pun langsung memberikan Ben sebuah alat yang digunakan untuk membasmi serangga. Nell, come on. Okay, then. It would have bit me. Ben pun langsung meminjam alat itu untuk sementara waktu. Setelah keluar dari toko, Jack, Iman beserta komplotannya datang menghampiri Ben. Jack dan yang lainnya telah mendengar percakapan Ben bersama dengan Nell tentang Ben yang telah menuduh Jack yang tidak-tidak di hadapan Nell. Tak terima dituduh seperti itu, Jack beserta komplotannya ingin mengajar Ben habis-habisan. Tapi ternyata hal itu dicegah oleh Sheriff Hobbs. Hobbs langsung meminta mereka untuk bubar. Hobbs kemudian memberitahu Ben bahwa ada penduduk sekitar yang menemukan seorang mayat berada di tepi pantai. Hobbs pun ingin menggunakan keahlian Ben sebagai seorang dokter untuk membantunya mengecek kondisi mayat tersebut dan mengusut penyebab kematian orang tersebut. Dengan cepat, Hobbs dan Ben pun pergi ke lokasi mayat itu berada. Setelah Ben melakukan pengecekan terhadap mayat itu, Ben melihat adanya bekas gigitan pada tangan mayat tersebut. Akan tetapi, Ben masih belum bisa memastikan hewan apa yang telah menggigit pria tersebut. Melihat tangan mayat yang kaku, Ben pun menyimpulkan bahwa bisa saja pria itu mengidap penyakit epilepsi sebelum akhirnya meninggal. Sheriff Hobbs yang mendengar penjelasan dari Ben malah menganggap bahwa kemungkinan besar pria itu meninggal akibat tenggelam. Karena pria itu sudah tidak memiliki keluarga lagi, Sheriff Hobbs akan menguburkan mayat pria itu di pulau tersebut. Lalu Ben pun segera pulang ke rumah untuk membasmi semua serangga yang berkeliaran di rumahnya. Well, it's about time. Bahkan Ben juga membuang daging ayam yang sebelumnya dijadikan sarang oleh kecoa tersebut.
Pada malam harinya memperlihatkan Jack yang pergi ke pusat kelistrikan di pulau tersebut. Di sana Jack ingin memperbaiki listrik yang mengalami sedikit masalah. Tapi tiba-tiba saja tangan Jack digigit oleh kecoa sehingga menyebabkan tangan Jack mengalami rasa sakit yang luar biasa. Setelah mendapat gigitan dari seekor kecoa, tiba-tiba saja sekumpulan kecoa datang menyerang Jack. Jack yang merasa panik mulai berlari ke sana kemari hingga pada akhirnya Jack pun ditabrak oleh Ben yang saat itu sedang mengendarai mobil. Ben yang merasa panik pun dengan segera mengecek keadaan dari Jack. Alangkah terkejutnya Ben setelah melihat Jack yang telah meninggal dalam kondisi tubuh yang sudah terbujur kaku. Pada tubuh Jack, Ben juga menemukan bekas gigitan yang sama seperti mayat yang Ben lihat sebelumnya. Ben pun merasa sangat heran mengapa tubuh Jack sudah terbujur kaku, padahal Jack baru saja meninggal beberapa menit yang lalu. Keanehan itu membuat Ben langsung menelpon polisi untuk melaporkan kematian Jack. Adik Jack yaitu Eamon pun menyalahkan Ben yang mungkin sengaja membunuh Jack dengan cara menabraknya. Eamon juga menuduh Ben bahwa dia sedang dalam keadaan mabuk saat sedang mengendarai mobil. Tapi ketika Hobbs mencium bau mulut Ben ternyata tidak sedang mengkonsumsi alkohol. Dengan begitu nasib pun masih berpihak pada Ben, di mana Ben tidak akan ditahan mengingat bukti kematian Jack masih belum terungkap. Karena di pulau tersebut tidak memiliki alat-alat yang memadai untuk melakukan proses otopsi, maka dari itu mayat Jack akan dibawa ke pusat kota dengan menggunakan kapal feri. Tapi sayangnya kapal feri itu hanya datang seminggu sekali, dan kapal ferinya akan datang lagi minggu depan. Untuk sementara waktu, mayat Jack akan didiamkan di dalam mesin pendingin. Nanti ketika proses otopsi selesai, maka mereka akan mengetahui penyebab kematian Jack apakah gara-gara ditabrak oleh Ben atau malah penyebab lainnya. Sheriff Hobbs kemudian meminta Eamon beserta rekannya membawa mayat Jack ke dalam mesin pendingin yang berada di toko milik Vinyl. Sementara Hobbs akan pergi berdiskusi bersama Ben di kantor polisi. Oh my God. You got any heap of trouble, son. Well, if you're right. Hobbs pun langsung memberitahu Ben bahwa nama Ben akan dicap buruk oleh penduduk di pulau itu karena Ben telah menabrak Jack sampai dia meninggal. Mereka pasti berpikiran bahwa penyebab kematian Jack adalah karena ulah dari Ben. Hobbs tidak akan memberikan hukuman apapun pada Ben untuk sementara waktu sampai proses otopsi selesai dilakukan. Ben kemudian menjelaskan pada Hobbs tentang kondisi mayat Jack yang menurut Ben sangatlah aneh, di mana pada umumnya manusia yang baru meninggal tubuhnya tidak akan kaku seperti itu. Ben pun merasa sangat penasaran tentang penyebab kematian Jack. Ben yakin bahwa penyebab kematian Jack bukan karena ditabrak, namun karena penyebab lainnya. Ben yang merasa sangat penasaran meminta izin pada Hobbs untuk melakukan otopsi pada tubuh Jack dengan alat-alat seadanya. Tapi ternyata Hobbs tidak mengizinkan Ben melakukan hal tersebut. Karena tidak mendapatkan izin, Ben pun segera pergi ke pusat kelistrikan untuk mencari tahu penyebab kematian Jack. Di sana Ben pun melihat beberapa ekor kecoa yang sedang bersarang di dalam ruangan tersebut. Tidak seperti kecoa pada umumnya, kecoa yang dilihat oleh Ben saat ini memiliki taring yang tajam. Setelah dilihat dari dekat, kecoa itu memiliki corak yang sama seperti kecoa yang dia temukan di rumahnya. Untuk memastikan kebenarannya, Ben pun segera kembali ke rumahnya. Kondisi kabin milik Ben lagi dan lagi terlihat sangat gelap akibat listrik yang masih bermasalah sampai saat ini. Ketika masuk ke dalam, Ben dibuat terkejut dengan kehadiran dari Nell. Maksud kedatangan Nell ke sana adalah untuk mengantarkan sejumlah makanan untuk Ben. Karena Nell membawakan makanan yang cukup banyak, Ben pun mengajak Nell untuk makan malam bersama sambil berbincang-bincang satu sama lain. Ketika sedang asik berbincang, Ben secara tidak sengaja menusuk salah satu kecoa sehingga membuat Nell menjadi panik. Nell menjelaskan bahwa tadi Ben sempat menusuk kecoa dengan garpu. Melihat hal itu, Nell pun secara spontan memukul garpu yang dipegang oleh Ben. Jika memang itu adalah seekor kecoa, Ben pun berspekulasi bahwa itu merupakan jenis kecoa yang sangat berbahaya yang mampu melumpuhkan seseorang dalam sekali gigitan saja. Nell yang mendengar cerita itu tidaklah percaya pada perkataan Ben karena kecoa pada umumnya tidak bisa menggigit. Karena hari sudah larut malam, Nell pun bergegas kembali ke rumah. Keesokan harinya, Ben pun menelpon seorang dokter bernama Drayton yang merupakan seorang yang ahli dalam bidang entomologi. Entomologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang serangga. Ben kemudian menanyakan pada Drayton perihal serangga bernama Phyllomenescus rebus, apakah serangga tersebut berbahaya bagi manusia atau tidak. Dr. Drayton pun menjelaskan bahwa spesies itu bisa dikatakan sangat langka dan tidak mungkin dijumpai dengan mudah. Awalnya Dr. Drayton tidaklah percaya pada perkataan Ben yang telah menemukan spesies tersebut. Jika memang Ben menemukannya, Dr. Drayton meminta Ben untuk mengirimkan sampel kecoa tersebut ke lab penelitiannya. Send me a specimen, Dr. Drayton speaking.
Sementara itu di tempat lain, Eamon dan para komplotannya meminta Sheriff Hobbs untuk memasukkan Ben ke dalam penjara karena Ben telah membunuh Jack. Meskipun sudah dipaksa oleh Eamon, tapi tetap saja Hobbs tidak mau memberikan hukuman kepada Ben karena Ben belum terbukti bersalah. Salah satu dari mereka kemudian memberikan informasi bahwa Ben dan Nell sedang melakukan otopsi pada mayat Jack. Mendapatkan informasi itu, Sheriff Hobbs, Eamon dan komplotannya segera pergi ke lokasi mayat Jack berada. Di sana terjadilah pertengkaran antara Eamon dan Ben yang dengan beraninya mengotopsi mayat Jack tanpa meminta izin terlebih dahulu. Untungnya ada Hobbs yang langsung melerai pertengkaran mereka dan meminta Eamon untuk pergi. Hobbs pun langsung marah-marah pada Ben yang telah berani melakukan otopsi tanpa perintah darinya. Tapi aksi marah-marah Hobbs dihentikan oleh Nell yang secara tidak sengaja melihat bagian kaki dari mayat Jack seperti digerogoti oleh sesuatu. Muncullah tanda tanya di antara mereka apa penyebab kaki Jack berubah menjadi seperti itu. Dengan cepat Ben langsung membawa Hobbs ke ruang pusat kelistrikan karena kemungkinan sekelompok kecoa itu telah membuat sarang di tempat tersebut. Di sana Ben dan Hobbs hanya menemukan bangkai kecoa dan beberapa bangkai hewan yang terlihat dimakan oleh sesuatu. Ketika sedang mengusut hal itu, Ben dan Hobbs melihat mobil milik Eamon sedang pergi menuju ke arah kabin milik Ben. Hobbs pun meminta Ben untuk melakukan investigasi bersama dengan Nell demi mencari tahu penyebab pasti kematian dari Jack, sementara Hobbs akan pergi menghampiri Eamon. Namun sesampainya Hobbs di kabin, Eamon malah memukul Hobbs hingga dia jatuh pingsan. Eamon sengaja melakukan hal itu dikarenakan dia tidak ingin Hobbs tahu tentang dirinya yang sudah mengacak-ngacak rumah Ben. Selain itu, Eamon juga merasa kesal karena Hobbs selalu saja melindungi Ben. Dengan tersingkirnya Hobbs, maka Eamon bisa menangkap dan mengajar Ben. Eamon pun mengajak temannya bernama Guy untuk mengurung Hobbs di ruang bawah tanah kabin itu. Beberapa saat kemudian Hobbs pun tersadar dari pingsannya. Hobbs pun kebingungan mengapa dirinya sudah berada di ruang bawah tanah. Ketika Hobbs berusaha keluar dari ruang bawah tanah, sayangnya pintu itu telah dikunci oleh Eamon. Lebih sialnya lagi, ternyata di ruang bawah tanah itu terdapat banyak sekali kecoa mematikan. Kecoa itu berjumlah sangat banyak sehingga Hobbs tidak bisa melakukan perlawanan. Karena kalah jumlah, Hobbs pun diserang oleh sekelompok kecoa tersebut. Lalu kita bisa melihat ada salah satu kecoa yang berukuran lebih besar dibandingkan kecoa lainnya. Sepertinya kecoa tersebut merupakan ratu kecoa yang memiliki tugas untuk bertelur di dalam tubuh Hobbs demi memperbanyak populasi kecoa. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Ben dan Nell yang sedang bersiap untuk membedah mayat dari Jack demi mencari tahu penyebab kematian Jack. Secara perlahan Ben pun mulai menyayat bagian perut dari mayat Jack. Setelah berhasil membelah perut Jack, mereka pun sangat terkejut sekaligus merinding melihat banyaknya telur kecoa di dalam perut Jack. Ternyata setelah kematian Jack, tubuh Jack malah dijadikan tempat bertelur oleh ratu kecoa. Ben dan Nell pun bergegas pergi untuk memberitahukan hal itu pada Sheriff Hobbs. Saat akan pergi dari sana, Ben dan Nell bertemu dengan Guy. Guy memberitahu mereka jika Eamon telah mengurung Hobbs di ruang bawah tanah kabin milik Ben. Saat ini Eamon sedang dalam perjalanan mencari keberadaan dari Ben dengan maksud ingin menangkap Ben. Guy telah berusaha agar Eamon tidak melakukan hal itu, akan tetapi Eamon sangat keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataan dari Guy. Tak bisa lama Eamon pun tiba di tempat itu. Nell meminta Ben untuk segera pergi menemui Hobbs, sedangkan Nell akan mengulur waktu agar Eamon tidak bisa menangkap Ben. Tak lama setelah Ben pergi, Eamon mulai marah-marah pada Ben dan juga Nell yang berani-beraninya membedah mayat Jack tanpa izin. Eamon yang merasa kesal langsung menyeret Nell masuk ke dalam penjara. Di sisi lain, Ben akhirnya tiba di kabinnya dan dia langsung mencari keberadaan Hobbs di ruang bawah tanah. Lalu Ben pun melihat Hobbs yang sedang duduk termenung. Sebelum sempat menjelaskan apa yang telah terjadi, Hobbs mulai memuntahkan banyak telur kecoa dari dalam perutnya. Tak lama kemudian Hobbs meninggal dunia akibat tubuhnya yang dijadikan sarang ratu kecoa. Seketika Ben pun merasa marah pada Eamon karena gara-gara dia, Hobbs telah meninggal dunia. Coba saja Eamon tidak mengurung Hobbs di ruang bawah tanah yang penuh akan kecoa, pasti Hobbs tidak akan meninggal dengan mengenaskan. Ben yang merasa kesal akhirnya pergi menemui Eamon. Saat ini Eamon sedang berada di bar bersama dengan komplotannya. Ben mencoba memberitahu mereka bahwa Eamon telah membunuh Hobbs, namun Eamon langsung menyangkal perkataan dari Ben. Dia justru menyuruh komplotannya untuk mengajar Ben. Setelah itu Eamon dan komplotannya membawa Ben ke penjara dan mengurungnya di dalam sel tahanan bersama dengan Nell. Damn it, Eamon, those things. Keesokan harinya, Guy menyelinap masuk ke dalam kantor sheriff. Lalu dia pun membantu Nell dan Ben dengan cara menelpon ibu Nell dan juga istri Hobbs. Mereka berdua pun segera datang ke kantor sheriff untuk membebaskan Ben dan juga Nell. Ben mulai memberitahu istri Hobbs tentang kematian Hobbs yang diakibatkan oleh kecoa mematikan. Setelah itu Ben menjelaskan pada mereka tentang spesies kecoa mematikan yang hidup di pulau tersebut.
Spesies kecoa itu memerlukan inang atau tempat bertelur agar bisa menambah populasinya. Tubuh manusia merupakan salah satu tempat bertelur yang tepat bagi kelompok kecoa tersebut. Saat ini, Jack dan Hobbs telah menjadi korban dari keganasan kecoa tersebut. Ben berpikir mungkin saja sebentar lagi, kecoa itu akan melakukan penyerangan besar-besaran pada manusia yang tinggal di pulau itu. Sebelum hal yang lebih buruk terjadi, Ben meminta mereka untuk mengevakuasi warga pulau tersebut. Sebelum pergi dari pulau itu, Ben meminta tolong pada Ibu Nell untuk menyerahkan sampel kecoa itu pada Dr. Drayton. Ben berharap Ibu Nell menyerahkan sampel itu pada Dr. Drayton sesegera mungkin setelah dia sampai ke pusat kota. Kemudian Ben dan Nell pun pergi ke rumah salah satu warga bernama Al dan istrinya yang bernama Peck. Di sana Nell berniat untuk mengevakuasi keluarga Al, tapi sayangnya mereka sudah terlambat. Peck dan Al telah diserang oleh kecoa itu dan tubuh mereka sudah dijadikan sarang dari telur kecoa tersebut. Sebelum meninggal, Al memberitahu Nell bahwa anak Al bernama Henry sedang berada di lumbung peternakan. Dengan cepat mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Henry. Di sana mereka sangat terkejut melihat banyaknya kecoa di tempat itu. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berdua berhasil menemukan dan menyelamatkan Henry yang sedang berlindung di dalam mobil. 2, 3. What's the matter, honey? Saat bergegas pergi dari sana, Henry tiba-tiba saja mengeluhkan lehernya yang mengalami rasa sakit. Ben pun langsung mengecek kondisi leher Henry dan terlihatlah bekas gigitan kecoa tersebut. Dengan cepat, Ben dan Nell segera pergi ke tempat yang aman untuk memberikan pertolongan pertama pada Henry. Ketika mereka sedang panik akibat Henry digigit oleh kecoa itu, muncullah Iman dan komplotannya yang kembali memarahi mereka karena menyebarkan informasi palsu tentang adanya kecoa berbahaya. Meskipun semua orang di pulau itu sudah mengetahui berita tentang adanya kecoa mematikan itu, Iman tetap tidak percaya dan malah menganggap jika Ben dan Nell hanya ingin menakut-nakuti mereka saja. Karena Iman tidak percaya tentang keberadaan dari kecoa itu, Guy segera mengeluarkan mayat Jack untuk membelaikan telur kecoa yang berada di dalam tubuh Jack. Melihat hal itu, Iman dan teman-temannya pun baru percaya dengan adanya kecoa mematikan tersebut. Tiba-tiba saja mereka semua mendengar suara misterius yang ternyata itu berasal dari kawanan kecoa mematikan yang jumlahnya sangat banyak. Holy mother. Kecoa-kecoa itu terlihat sedang terbang menuju rumah warga. Melihat kawanan kecoa terbang itu, semua orang mulai berlindung di tempat yang aman. Sayangnya dalam kejadian itu, Iman dan komplotannya gagal menyelamatkan diri sehingga mereka pun meninggal akibat serangan kecoa tersebut. Sementara itu, Ben, Nell, dan Guy masih berusaha untuk menyelamatkan Henry. Akibat gigitan kecoa itu, tenggorokan Henry jadi membengkak sehingga menyebabkan Henry kesulitan bernafas. Ben perlu melakukan tindakan bedah agar Henry bisa bernafas dengan baik. Ben pun langsung melakukan sedikit pembedahan pada tenggorokan Henry. Awalnya tangan Ben terlihat gemetaran saat akan melakukan pembedahan itu, namun pada akhirnya Ben berhasil mengatasinya dan dia pun berhasil menyelamatkan Henry. Tak berselang lama turunlah hujan deras di pulau tersebut. Sepertinya akibat hujan itu, kecoa-kecoa tersebut tidak bisa terbang dan akhirnya pergi bersembunyi. Guy pun langsung memberitahukan hal itu pada Nell dan juga Ben bahwa hujan deras itu membuat para kecoa itu menghilang untuk sementara waktu. Ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk segera pergi dari pulau tersebut sebelum kecoa-kecoa itu menyerang lagi. Dengan cepat mereka segera membawa Henry dan mulai berlari menuju dermaga. Untung saja di sana terdapat sebuah perahu yang bisa membawa mereka menjauh dari pulau itu. Ketika akan pergi, Ben melihat seorang pria yang sudah meninggal berada di pinggir dermaga. Pria itu tak sengaja menumpahkan banyak bensin mengarah ke laut. Bersama dengan itu, hujan pun telah berhenti. Mereka bertiga kembali mendengar suara kawanan kecoa yang sedang mendekat ke arah mereka. Ben yang tahu kelemahan serangga adalah air, langsung menyuruh mereka membalikkan perahu itu dan berlindung di balik perahu. Cara itu ternyata berhasil membawa mereka terhindar dari serangan kecoa tersebut. Tak sampai di sana saja, Ben memiliki rencana lain, yaitu dengan membakar bensin tumpah yang ada di dermaga menggunakan pistol suar. Singkat cerita saja, hal itu berhasil membunuh para kecoa tersebut. Beberapa saat kemudian mereka pun diselamatkan oleh tim penyelamat. Tim tersebut dipanggil oleh Dr. Drayton yang mengetahui jika Ben sedang dalam bahaya. Pada akhirnya Ben pun berhasil menyelamatkan banyak orang di pulau itu, sekaligus membasmi spesies kecoa mematikan yang berpotensi menghancurkan kehidupan manusia. Sin akhir memperlihatkan seekor kecoa mematikan itu yang ternyata masih bertahan hidup di sebuah batang kayu. Batang kayu itu hanyut di lautan dan terbawa hingga ke sebuah kota besar. Kemungkinan besar kehadiran kecoa itu akan kembali menciptakan bencana seperti yang dialami oleh warga di Pulau Ors. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, gue maaf. Oke, see you next video guys.